Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita memulai dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Walaupun kita belum sempat berkenalan secara langsung, tapi saya harap dengan pembelajaran dengan video hari ini bisa membuat adik-adik sedikit mengenal saya ya. Untuk presensi hari ini, silahkan mengisi nama dan nomor absen adik-adik di kolom bawah komentar YouTube ini. Adik-adik semoga tetap semangat ya belajarnya, walaupun selama pandemi ini kita harus belajar di rumah secara daring dan sulit untuk melakukan tatap muka, tapi saya harap tidak akan menyurutkan semangat adik-adik untuk terus menimba ilmu. Pada pertemuan minggu lalu, tentu adik-adik sudah mempelajari tentang struktur jaringan tumbuhan ya. Nah, maka hari ini kita akan mempelajari tentang struktur jaringan hewan. Nah, apakah struktur jaringan pada hewan itu sama dengan jaringan yang ada pada tumbuhan? Nah, coba perhatikan tangan dan kaki kalian, coba dilihat. Apakah penyusun dari jaringan-jaringan di tangan kalian ini sama dengan yang ada di tumbuhan? Nah, kira-kira jaringan apa saja yang menyusun tangan kita ini? Nah, nanti akan kalian temukan jawabannya setelah selesai mempelajari struktur jaringan hewan pada hari ini. Dan berikut tujuan dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita mempelajari macam-macam dari jaringan hewan, pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian dari jaringan itu sendiri. Nah, apa sih jaringan itu? Nah, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, yang kemudian bersatu dan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, lalu apa saja macam-macam jaringan dasar yang ada pada hewan? Mari kita simak PPT berikut. Jaringan yang menyusun tubuh hewan dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Dan jaringan pertama yang akan kita bahas adalah jaringan epitel. Nah, apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, organ tubuh, atau permukaan saluran tubuh hewan. Nah, berdasarkan bentuk dan strukturnya, jaringan epitel dibagi menjadi 4, yakni epitel pipih, epitel kubus, epitel silindris, dan epitel transisional. Nah, yang pertama ada epitel pipih. Di sini epitel pipih dibagi menjadi 2, yakni epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Nah, keduanya sama-sama disusun oleh sel yang berbentuk pipih, hanya bedanya yang pipih selapis hanya disusun oleh selapis sel, sedangkan epitel berlapis disusun oleh beberapa lapis sel pipih. Nah, kemudian yang kedua ada epitel kubus. Di sini ada epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Nah, perbedaannya yaitu pada lapisannya ya. Yang selapis itu berarti satu lapis, untuk yang berlapis itu berarti ada 2 atau beberapa lapis. Namun persamaannya sama-sama disusun oleh sel yang berbentuk kubus. Kemudian untuk epitel silindris. Di sini ada epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis, dan epitel silindris bersilia. Nah, untuk epitel silindris selapis, ini disusun oleh satu lapis sel yang berbentuk silindris. Kemudian untuk epitel silindris berlapis disusun oleh 2 atau beberapa lapis, namun hanya bagian luar atau atasnya yang berbentuk silindris, sedangkan di bawahnya itu biasanya berbentuk tidak teratur atau kubus. Nah, sedangkan epitel silindris bersilia ini keistimewaannya memiliki silia di bagian atas atau di bagian luarnya. Kemudian yang terakhir adalah epitel transisional. Nah, epitel transisional ini disusun oleh sel-sel yang berbentuk tidak beraturan atau kubus, dan sel ini memiliki kemampuan untuk mengembang dan mengkerut sesuai dengan fungsinya yang nanti akan kita bahas selanjutnya.
Nah, di sini kita bisa lihat yang A itu tadi adalah epitel pipih selapis dan yang B adalah epitel pipih berlapis. Nah, epitel pipih yang selapis ini ditemukan pada pembuluh darah, alveolus, pembuluh limfa, glomerulus, dan ginjal. Sedangkan untuk epitel pipih berlapis ditemukan pada kulit, rongga mulut, dan vagina. Nah, yang selanjutnya untuk epitel kubus selapis, dan epitel kubus berlapis. Epitel kubus selapis ditemukan pada kelenjar tiroid, permukaan ovarium, dan lensa mata. Sedangkan epitel kubus berlapis ditemukan pada saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Untuk epitel silindris selapis ditemukan pada lambung, jonjot usus, dan kantung empedu. Untuk epitel silindris berlapis ditemukan pada saluran kelenjar ludah dan uretra. Epitel silindris bersilia ditemukan pada saluran reproduksi, saluran pernapasan, dan rongga hidung. Nah, untuk jaringan epitel transisional ini biasanya melapisi dinding membran vesikula urinaria atau kandung kemih yang bisa mengembang dan mengkerut jika terjadi perubahan jumlah urin yang ditampung. Dan jaringan dasar yang selanjutnya yaitu jaringan otot. Nah, apa itu jaringan otot? Nah, jaringan otot adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang fungsinya untuk menggerakkan organ-organ tubuh. Nah, di sini jaringan otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Dan berikut merupakan tabel perbedaan di antara ketiga jenis otot tersebut. Selanjutnya kita beralih pada jaringan dasar ketiga yaitu jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat merupakan jaringan yang mengikat dan menunjang bagian tubuh. Nah, secara umum jaringan ikat dibagi menjadi 3 jenis, yakni jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Yang pertama yakni jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati ini terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Bisa dilihat pada gambar, yang di atas adalah contoh dari jaringan ikat longgar dan yang di bawah adalah jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat longgar ini berfungsi untuk membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Contohnya yakni adalah mesenterium. Sedangkan jaringan ikat padat berfungsi memberikan sokongan dan proteksi serta menghubungkan berbagai organ tubuh. Nah, contohnya yakni ada tendon dan ligamen. Jaringan ikat yang selanjutnya yakni jaringan ikat cair yang terdiri dari jaringan darah dan limfa. Jaringan darah berperan dalam proses transportasi dan sistem kekebalan tubuh. Tersusun atas eritrosit, limfosit, trombosit, dan plasma darah. Sedangkan jaringan limfa berperan dalam sistem imunitas tubuh yang tersusun atas limfosit dan makrofag. Jaringan ikat yang berikutnya adalah jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong merupakan jaringan yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Dan jaringan ini terdiri dari jaringan tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau osteon. Untuk jaringan tulang rawan tersusun oleh sel kondrosit yang dilindungi oleh fibrosa dalam matriks. Terdapat 3 macam jaringan rawan yaitu hialin, elastin, dan fibrosa. Contohnya ada di bagian atas ya pada gambar. Kemudian untuk jaringan tulang sejati tersusun oleh sel osteosit dan jaringan matriks tulang. Dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang berongga. Gambarnya ada di sebelah samping yang bawah ya. Kemudian untuk lebih jelasnya silahkan dicari perbedaan antara jaringan hialin, elastin, dan fibrosa serta tulang kompak dan tulang berongga. Nah, dan sekarang jenis jaringan dasar yang terakhir yaitu jaringan saraf. Apa itu jaringan saraf? Jaringan saraf merupakan jaringan yang berfungsi dalam penerimaan dan penyampaian rangsang. Nah, jaringan saraf tersusun atas sel saraf atau neuron dan sel pendukung atau sel glial. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf tepi. Kemudian terdapat 3 macam sel saraf, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Nanti silahkan dipelajari lagi, dilihat perbedaan antara ketiganya, bentuknya, dan fungsi masing-masing.
Baik, dari materi tadi apabila adik-adik ada pertanyaan, silahkan ditulis atau diketik. Nanti silahkan dikirimkan kepada temannya. Ya, ini sebagai tugas ya. Jadi nanti temannya itu akan menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi mudahnya begini saja. Absen 1 silahkan dikirimkan kepada absen 2 untuk menjawab. Kemudian absen 2 soalnya dikirimkan kepada absen 3 dan seterusnya. Nanti silahkan setelah mendapat soal dari teman-teman kalian segera dijawab. Kemudian dikirimkan kepada ibu melalui WA saja. Paling lambat hari ini jam 18.00. Ya, selain itu silahkan adik-adik membentuk kelompok. Setiap kelompok anggotanya terdiri dari 5 anak ya. Jadi nanti ada sekitar 7 kelompok. Nah, nanti silahkan setiap kelompok mengerjakan LKPD yang saya sertakan berupa link di kolom YouTube ini ya. Nah, kemudian nanti setelah mengerjakan hari ini harus maksimal, harus diselesaikan. Kemudian setelah itu hasil dari diskusi kalian silahkan ditukarkan dengan kelompok lain. Bisa urut seperti nomor absen tadi ya, atau terserah kalian, pokoknya harus ditukarkan antar kelompok agar kelompok lain itu bisa mengkritisi atau menambah atau bisa juga membenarkan jawaban dari hasil diskusi kalian apabila ada yang kurang ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik semua dalam pembelajaran pagi hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, amin. Ya, setelah adik-adik selesai menonton video ini, silahkan adik-adik mengerjakan soal evaluasi yang sudah saya lampirkan linknya di bawah ini. Nah, soal-soal evaluasi ini bersifat mandiri ya, tidak seperti soal-soal yang tadi. Nah, dalam mengerjakannya, saudara silahkan bisa diketik, kemudian setelah mengerjakan silahkan kirim ke WA saya dengan PC ya. Nah, untuk batas waktu pengerjaan nanti hingga jam 15.00. Selebihnya itu nanti ada poin minusnya sendiri ya. Dan begitu pula saya cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.